Hey guys, kita akan ngobrol pas jam 10 ya, sambil nungguin yang lain juga. So, semangat. Jangan lupa bersihin tangan. Oke teman-teman, kalau teman-teman merasa ada teman-teman yang memerlukan bantuan, khususnya mungkin kalian ngerasa nih orang baper banget, atau nih orang sangat dikendalikan oleh perasaannya, atau orang yang menutup diri, teman-teman boleh invite juga ya. Hari ini kita sama-sama ngobrol, belajar untuk kita bisa paham betul apa yang namanya perasaan, bedanya perasaan dengan iman, bagaimana perasaan dengan logika. Nanti kita akan ngobrol bareng. Oke, tunggu ya jam 10. Wait. Oke teman-teman, hari ini kalau ada teman-teman yang mungkin lagi join ke live Instagram gue, apapun agama kalian, kepercayaan kalian, gue sangat welcome. Tapi kurang lebih memang apa yang gue share hari ini, selain gue akan bahas secara umum ya, mengenali tentang seputaran tentang perasaan, emosi, feeling, tapi kurang lebih banyaknya gue juga akan berbicara banyak dasar dari Alkitab. Jadi gue nggak ada bermaksud untuk membuat kalian berubah kepercayaan iman, enggak. Tapi ini sesuatu yang baik yang gue percaya, yang bisa mengubah hidup gue, dan bisa jadi nilai-nilai ini juga bisa mengubah teman-teman. Karena Alkitab itu bukan bicara tentang agama. Ya sama aja kayak teman-teman mungkin suka baca bukunya siapa? Mungkin salah satu buku psikolog, mungkin salah satu buku-buku self-help yang membantu kalian. Tentu kalian kalau tahu itu bisa membuat kalian diberkati atau membuat kalian dibantu untuk menjadi lebih produktif, kalian pasti akan share dong. Ya, jadi kalau sampai nanti gue akan kutip banyak hal dari Bible atau Alkitab, itu bukan karena ingin menjorokin kalian ke agama yang gue percaya, tapi lebih kepada ada nilai ternyata yang kalau diterapin itu baik bagi semua orang gitu. So aman ya. Gue sih kemarin juga gue baru pulang dari Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Tulungagung, lalu Jombang. Siapa tuh ada teman-teman top sell di sini. Hey guys, ya kemarin gue baru bicara tentang namanya membangun kepercayaan diri dan juga mentalitas yang kuat. Nah, gue sharing ke orang-orang umum, nggak apapun agama mereka gue share, dan gue akui gue seorang pendeta karena gue percaya bahwa yang gue bawa itu nilai bukan agama, dan mereka bisa terima. Ya mereka nangis, mereka diberkati, mereka ngerasa mereka percaya diri, mereka mendapatkan nilai yang baik gitu. Jadi aku rasa kita harus stop lah ya ngomongin bahwa Alkitab tuh hanya untuk
hanya untuk agama yang gue percaya. Gue percaya itu bisa menjadi nilai yang baik bagi banyak orang. So teman-teman, so welcome, thank you udah join. Hari ini memang kalau teman-teman udah lihat Spotify gue, teman-teman boleh buka ya, boleh ketik di Spotify-nya, itu gue tulis ya, itu Radit dan Rasa. Wait, siap ya. Jadi beberapa lama waktu gue baru share konten di Spotify tentang ini ya, wait. Makanya teman-teman, gue mau tutup dengan statement ini. Pertobatan yang sesungguhnya terjadi ketika kesadaran akan besarnya dosa kita bertemu dengan keindahan dan besarnya kasih Tuhan. Pertobatan yang sesungguhnya terjadi ketika kesadaran akan besarnya dosa kita bertemu dengan keindahan dan besarnya kasih Tuhan. So, if you want to be happy and always be joyful in every season, kita harus ngerti cara berduka setiap hari. Ya, jadi kurang lebih itu teman-teman, gue kemarin sharing tentang bagaimana tentang perasaan. Ya, menarik banget sih, karena ternyata memang kita harus sadar, entah lu perempuan atau laki-laki, mungkin yang perempuan ngerasa saya ini lebih ke feeling, lalu yang cowok bilang gue lebih logika. Tapi sebenarnya nggak begitu. Ya, riset menunjukkan bahwa semua manusia itu didrive oleh perasaannya. Ya, semua manusia itu didrive oleh perasaannya. Ya, teman-teman boleh ada rekomendasi buku namanya How We Decide. Wait. By Jonah. Siap bro. Ya ada my friend. Jadi How We Decide. Teman-teman sadar nggak sadar bahwa sebenarnya kita tuh mengambil keputusan karena perasaan. Setuju nggak setuju? Riset menunjukkan bahwa kita itu mengambil keputusan karena kita punya perasaan. Ya, bahkan riset mengatakan bahwa emosi, bro. Ada teman gue. Emosi adalah penentu yang menekan tombol keputusan. Nah, jadi emosi ini hal yang sangat center banget. Ya, kita bisa kenal namanya jiwa. Ya, jiwa kita. Ya, bicara tentang mind, pikiran, will, kehendak, atau emosi. Ya, mind, will, and emotion itu terletak di jiwa kita dan semua manusia memilikinya. Dan nggak bisa dipungkiri, gue juga awalnya kurang setuju sama statement itu, walaupun memang gue tipe cowok yang perasa, gue tipe cowok melankolis. Jadi gue lebih banyak sering merenung, lebih senang merasa, lebih suka meditasi, lebih suka intuisi. Dan gue berpikir gue orang yang memang orang yang merasa, tapi sesungguhnya semua orang memang perasa. Ya, walaupun kadang-kadang kita, mungkin buat lo yang cowok yang ngerasa orang-orang dominan berpikir kayak, gue sih sebenarnya dikendalikan oleh logika. Tidak. Jelas bahwa yang namanya emosi adalah penentu. Ya, emosi adalah penentu yang menekan tombol keputusan. Ya, kalau lu merasa lu orang yang logika, sebenarnya lu adalah orang-orang yang mencoba untuk merasionalkan perasaan lu. Atau orang yang melogikakan perasaan lu. Jadi mau lu orangnya kritis, sebenarnya enggak. Memang that's how you feel. Ya, begitu cara lu merasa. Jadi apapun lu logikakan, tapi bukan berarti lu orang yang berlogika. Mungkin perasaan lu adalah nggak mudah percaya. Mungkin perasaan lu adalah pernah tersakiti. Mungkin lu punya perasaan jadinya antipati. Mungkin lu punya perasaan merasa lu lebih baik dari yang lain, sehingga lu berusaha untuk melogikakan perasaan itu, dan hasilnya adalah lu jadi orang yang susah percaya sama orang.
Gitu. Jadi teman-teman sadari deh. Jadi sebelum kita mulai lebih panjang, sadari bahwa memang perasaan lu exist, emosi lu ada, dan itu penting. Itu penting banget. Nah, itu kenapa teman-teman, walaupun memang kita orang yang berpikir, kita orang logika, tapi sesungguhnya perasaan itulah yang membuat kita mengambil keputusan. Ya, dengan menyadari hal ini, kita jadi paham. Artinya gini, at least lu sadar kenapa lu ambil keputusan itu. At least lu sadar penuh kenapa kadang-kadang kita bisa termakan emosi atau tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau, atau kita melakukan sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang kita nggak suka gitu loh. Nah, teman-teman, hari ini gue rindu banget untuk kita bisa belajar bareng ya. Coba sebentar kita buka nih ya, pentingnya yang namanya satu buah perasaan ya. Coba gue kutip dari kitab kitab Rasul Paulus dalam Filipi 4. Dia bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi aneh sih, maksudnya kenapa Tuhan perintahkan kita untuk selalu bersukacita? Kenapa Tuhan perintahkan kita untuk selalu joyful in every season? Ya, kenapa kita harus merasa bukan bahagia? Kenapa kita harus bersukacita? Karena ternyata sukacita itu adalah keputusan. Sukacita itu adalah keputusan setiap hari yang bisa kita ambil. Ya, dia nggak ngomong cuma sekali loh. Dia benar-benar bilangnya bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, teman-teman, kalau lihat ayat ini ditulis ketika Rasul Paulus lagi di penjara. Jadi aneh buat seorang yang lagi dalam penjara, kok dia bisa mengambil keputusan untuk bersukacita gitu. Nah, dari cerita sejarah yang real ini, di mana seseorang sedang terjepit di dalam penjara, bahkan mengalami penganiayaan, bahkan diancam, kok bisa dia bilang bersukacita? Kita aja yang di luar penjara aja susah bersukacita. Sekarang aja kita, ya walaupun kita lagi bikin social distance, tapi ada orang yang membuat social distance dengan keberanian, ada yang ketakutan. Ya padahal keadaannya sama gitu. Tapi orang punya perasaan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena sekali lagi manusia itu sebenarnya bisa mengendalikan perasaannya. Harusnya setiap manusia itu bisa menjadi master buat perasaannya, bukan sebaliknya. Dia dikendalikan oleh perasaannya. Nah, kalau kita mau mengendalikan perasaan kita, otomatis kita punya dua jenis, maksudnya bukan dua jenis, tapi ya punya dua kutub yang paling dominan lah. Emosi-emosi yang positif itu seperti bahagia, percaya, semangat, yakin, lalu berani, ya positif dan sebagainya. Lalu emosi yang negatif seperti kayak takut, sedih, depresi, merasa hina, merasa nggak layak, hal tersebut. Nah, teman-teman, ini semua bisa kita rasain. Tetapi kabar baiknya, yang kerennya adalah manusia itu selalu bisa mengendalikan perasaannya. Nah, tetapi otomatis kita harus tahu dulu. Kita harus tahu bagaimana perasaan kita ini bekerja sebenarnya. Bagaimana perasaan kita itu bagaimana perasaan itu, how this kind of feeling works gitu loh. Nah, ini yang hari ini kita mau sama-sama belajar. Oke, jadi gini teman-teman, mulai dari mana ya? Coba kita lihat deh. Ya, tadi ngomongin tentang ada dua tipe jenis orang. Yang pertama, apakah teman-teman orang yang punya mental termostat. Tahu ya termostat ya? Itu pengatur suhu ya. Atau bahkan teman-teman yang sebaliknya, yaitu termometer. Termometer itu bukan pengatur suhu, tapi dia
dia membaca suhu ruangan. Jadi kalau memang suhu ruangannya adalah 20 derajat, maka termometer itu akan menunjukkan 20 derajat. Tapi kalau suhu ruangannya adalah 27 derajat, maka termometer itu akan menunjukkan suhu yang sama. Nah, ada dua tipe manusia. Yang pertama, manusia termometer yang dikendalikan oleh situasi. Lalu yang kedua adalah manusia termostat. Dia justru yang menjadi penentu. Dia yang menjadi pengendali. Ya, ada sebuah cerita teman-teman. Seorang namanya, siapa namanya? Wait a minute. Seseorang namanya Viktor Frankl. Mungkin teman-teman kalau teman-teman sekolah di psikologi mungkin kenal orang ini. Orang ini adalah yang menjadi cikal bakal sebuah cara berpikir yang termostat dan termometer ini. Dialah yang menghasilkan dua tipe berpikir ini. Nah, Viktor Frankl satu waktu dia sedang ada di camp konsentrasi zaman Nazi. Nah, teman-teman bayangin semua orang yang ada di situ itu udah panik banget. Bukan panik mah, bahkan perasaannya sudah mati. Kayak dia udah gak bisa merasa lagi karena udah gak ada pengharapan. Semua orang itu siap untuk dibunuh kapanpun. Ya bahkan si orang-orang ini dia mengambil orang seenak jidat dia, ambil lalu entah ditembak, entah di apain lah, disiksa sampai mati. Jadi orang-orang itu udah gak punya pengharapan. Senyum aja gak bisa, bercanda gak bisa. Nah, satu waktu Viktor Frankl dijebloskan ke sebuah ruangan kecil dengan ruangan yang sangat kecil dalam waktu yang cukup lama, berminggu-minggu di situ. Dan dia jujur, kalau gue jadi dia sih nggak ada alasan buat hidup. Bayangin berminggu-minggu di tempat yang kecil dalam ruangan yang sangat sempit dengan pemikiran adalah kalaupun gue keluar gue akan siap mati. Nah, nggak mungkin orang tersebut ada pengharapan. Tapi satu waktu di dalam penjara itu, di dalam ruangan kecil itu, dia menemukan aha moment. Dia menemukan satu pemikiran bahwa nggak ada satupun orang yang bisa mengambil kebahagiaannya dia. Artinya semua orang bisa ambil yang namanya uang, apa yang kita punya, kepemilikan, harta, itu bisa hilang. Tapi ada satu hal yang dia bilang gak bisa hilang, yaitu adalah kemerdekaan. Secara khusus kemerdekaan untuk bahagia. Nah, ketika dia menemukan hal itu, muncullah sebuah premis bahwa kebahagiaan itu sebenarnya bukan terletak dari luar. Jadi kalau dalam keadaan sulit sekalipun, sama seperti tadi Paulus di dalam penjara, dia bisa kasih komando kepada orang-orang di luar sana, dalam tekanan, dalam pressure, dia bisa bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa dalam Tuhan? Ya karena di luar Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa, semua terbatas. Nah, sama juga kayak Viktor Frankl, akhirnya dia bisa menemukan kebahagiaan di dalam tempat yang nggak mungkin bahagia. Akhirnya ketika dia memutuskan bahwa cuman saya yang bisa bikin saya bahagia, akhirnya dia membangun sebuah pemikiran-pemikiran, dia membangun sebuah imajinasi, dia masukkan ke dalam pikirannya, dan akhirnya perasaannya berubah. Ketika perasaannya berubah, sikapnya juga berubah. Nah, teman-teman, ini yang gue mau bicara sama teman-teman. Yang gue bilang kalau kita ngerti prosesnya, ya, wait ya, coba siap. Oke, tentu kalau lihat prosesnya ya sebenarnya yang namanya, wait. Kalau kita ngomongin perasaan, sebenarnya kita tuh di oke. Ini yang namanya, oh my god, abis. Oh bisa, wait. Ya, Jo, kenapa sayang? Hah? Wait. Oke, jadi ini yang namanya
Nah, perasaan ini dia sebenarnya akan dipengaruhi oleh pikiran kita. Gitu. Nah, pikiran kita memang dikendalikan juga oleh namanya keadaan atau kejadian. Nah, jadi contohnya lu hari ini abis dipukul sama orang. Waktu dipukul, lu punya cara berpikir, waduh, gue dipukul lagi nih. Wah, lalu lu merasa menghasilkan sebuah pikiran, gue dipukul, gue dihina, ya, gue direndahkan. Akhirnya lu masukin pikiran itu ke dalam perasaan. Kenapa jadi gini ya? Oke. Perasaan. Akhirnya perasaan lu adalah lu apa? Marah, benci, ya, merasa hina, lalu berubah lagi jadi dendam. Nah, dari sini akhirnya muncullah sebuah sikap atau tindakan. Gitu. Nah, itu kenapa si Viktor Frankl itu dia kejadiannya di dalam penjara. Ya, harusnya pikiran normalnya adalah saya pasti mati. Ya, pikiran adalah saya mati, saya terjepit, saya nggak bisa punya apa-apa di sini, saya nggak ada kesempatan. Akhirnya perasaannya apa? Perasaannya ya takut, ya, apalagi nggak ada pengharapan. Akhirnya sikapnya apa? Mungkin bisa bunuh diri. Gitu. Nah, tetapi teman-teman, Viktor Frankl bisa dalam keadaan yang sulit, ya, dalam keadaan sulit, dia mengisi pikirannya dengan pikiran-pikiran yang positif. Dia mengisi yang positif. Bahagia adalah milikku, cuma diri aku yang bisa bikin aku bahagia. Walaupun aku di camp konsentrasi dan mungkin kapan-kapan aku akan mati, tapi at least sebelum aku mati aku akan bahagia. Jadi positif semua nih. Akhirnya pikiran ini masuklah ke perasaan. Jadi perasaannya apa? Penuh pengharapan. Nah, waktu dia penuh pengharapan, akhirnya waktu dia keluar dari penjara, bayangin nggak, dari penjara yang nggak pernah saling senyum, dia mulai ajak ngobrol teman-teman di penjaranya. Dia mulai cerita ke teman-temannya dari yang sedih, akhirnya teman-teman itu merasakan yang namanya bahagia. Nah, gue mau bilang gini, yang namanya perasaan itu menular. Ya, yang namanya perasaan itu jelas teman-teman sangat-sangatlah menular. Untuk itu kenapa kita harus ngerti caranya untuk kita bisa memiliki perasaan-perasaan yang kuat, teman-teman. Kenapa? Ya karena tadi perasaan itu sangat-sangat menular. Bayangin dari orang yang terpenjara, ya, berubah menjadi orang yang bisa membuat dampak bagi sekitarnya. Nah, ini gue ada satu materi bagus banget, teman-teman. Wait. Oke. Teman-teman lihat ini, ya. Dalam hidup ini kita punya namanya pikiran, kita punya perasaan dan perilaku. Nah, lihat, isi pikiran itu memicu, ya, isi pikiran memicu perasaan. Lalu perasaan akan memicu perilaku. Nah, perilaku akan memicu dan memperkuat isi pikiran. Nah, lu bayangin kalau lu hari ini punya mental korban, kayak, aduh memang ini nggak bisa deh, ini gue nggak punya pengharapan ya, aduh memang gue orang kecil, gue nggak punya masa depan. Lu lihat tuh buktinya, semua ditaruh di sini. Buktinya keluarga gue ninggalin gue, buktinya pacar gue ninggalin gue. Akhirnya perasaan ini, pikirannya diisi terus. Akhirnya memicu perasaan apa? Merasa rendah diri, merasa kecil, nggak punya pengharapan, takut bermimpi. Ya perilakunya ya sama. Perilakunya benar-benar akhirnya jadi nggak bikin apa-apa, oportunis. Maksudnya bukan putus, artinya takut ambil keputusan. Kita jadi orang-orang yang berjarak dengan orang-orang. Nah, itu terus menyadari hal tersebut supaya apa? Supaya kita benar-benar jadi orang yang bisa atau mengerti yang namanya
Oke teman-teman, ini gue off dulu ya komennya ya. Oke, biar teman bisa jelas. Jadi kita punya memori itu ada di sini. Semuanya ada di sini. Jadi memori lu di masa lalu, memori lu, pokoknya semua memori itu di sini. Dan memori itu nggak bisa hilang. Memori itu nggak bisa hilang. Nah, otak mamalia kita itu yang namanya menyimpan. Inilah fungsi perasaan bekerja di sini. Dan data bank semua memori ada di sini. Nah, sedangkan otak reptil dia adalah otak yang namanya reaksi primitif, ya, reaksi primitif. Itu yang namanya fight, yang namanya flight, atau freeze. Jadi inilah reaksi cepat yang dimana kamu mau berantem, kamu mau kabur, atau kamu membekukan diri, atau kamu kayak terdiam. Pernah gak sih ngerasa kayak apa namanya? Lo pernah gak sih ngerasa kayak di dalam satu kejadian tuh tiba-tiba lo naik pitam, lo langsung mau berantem, tiba-tiba aja respon, bereaksi cepat. Tapi waktu pas lu ribut gitu lu kayak, aduh, kok gue begitu ya? Kayak ada sesuatu yang take over lu punya feeling, take over lu punya hidup. Atau bahkan lu flight, misalnya contohnya lu punya mantan nih, mantannya nggak selesai karena mungkin lu yang ketahuan selingkuh. Lalu tiba-tiba ketemu di depan koridor kampus ada orangnya, terus nggak tahu kenapa lu kayak langsung kayak bulu kuduk merinding, lu langsung kabur gitu aja, ya. Seperti kayak ada yang menggerakkan lu punya tubuh. Atau yang ketiga lu freeze. Kayak dalam kejadian yang lu tahu nih pikiran lu mengatakan lawan, ayo ngomong, tapi lu nggak bisa, lu kayak, nah itu yang namanya emotional takeover. Inilah kalau otak reptil kita yang bekerja. Nah, asal teman-teman tahu, otak reptil ini nggak ada perasaannya, dia nggak ada emosinya, dia cuman sebagai ya Tuhan ciptain keren banget memang untuk bereaksi cepat, ya. Nah, sadarlah bahwa bagian seksual kita ada di situ, di otak reptil. Nah, makanya bahaya kalau kita tidak bisa, ini ya, kalau kita tidak bisa memimpin yang namanya memimpin perasaan kita, atau kita benar-benar jadi mengalami detach ya. Dia mengalami satu detachment atau pemisahan karena teman-teman kebiasaan untuk mematikan kalian punya perasaan. Nah itu nggak boleh banget ya, nggak boleh banget. Ada yang namanya ada namanya kids ya. Ketika teman-teman mempunyai sebuah perasaannya jangan dimatiin atau jangan di-ignore. Nah ini yang bikin akhirnya ini kamu tidak bekerja, akhirnya otak reptil yang memimpin. Makanya orangnya gampang mau berantem, orangnya kerjanya lari mulu dari masalah, lari dari hubungan, atau kalian gampang ngapain diem aja beku. Nah disinilah juga yang namanya tadi dibilang seks di sini. Makanya rata-rata orang yang PK, penjahat kelamin, dibilangnya apa? Dasar lu kadal, dasar lu buaya, dasar lu apa lagi? Ular ya kan, nggak pernah kan dasar lu domba, nggak pernah. Kenapa? Karena di sini nih, kalau ini yang memimpin lu, nah you are in the dangerous place. Ini bahaya. Apakah bisa sembuh? Bisa. Nah lu harus mengembalikan hidup lu ke sini. Artinya apa? Lu harus bisa handle lu punya perasaan. Lu harus miliki lu punya perasaan. Lu harus deal lu punya perasaan. Karena kalau lu nggak deal, nanti ini yang memimpin. Kalau ini yang memimpin, kerjaannya cuma berantem terus, adu jotos, adu ngotot terus. Lalu ini kerjaannya dikit-dikit kabur, alasannya kerja, alasannya ngelakuin hal yang lain. Padahal sebenarnya lu sedang menghindari sebuah hubungan, karena lu takut terluka lagi lah dan sebagainya. Atau lu bahkan lu freeze, lu takut ambil keputusan, takut say no, lu seperti gak punya pendapat. Nah kalau ini udah terjadi, udah pasti nih, lu gak bisa kendali namanya seksualitas. Ya lu jadi orang yang benar-benar punya kecenderungan seksual yang tinggi atau bahkan disorder. Nah, gimana caranya teman-teman supaya kita bisa hidup di otak ini? Maksud gini, gimana supaya lu bisa memiliki perasaan lu walaupun tetap lu bisa merasa sakit, merasa terhina. Ini perasaan-perasaan yang jelek juga ada. Jadi nggak hanya yang baik, perasaan jelek juga ada di sini. Tetapi kalau lu memiliki perasaan ini, ya akhirnya dia akan hidup. Karena gini, lu nggak bisa sembuh kalau lu nggak memiliki. Lu nggak bisa sembuh kalau lu nggak menyadari. Lu harus sadar dulu ini supaya lu bisa disembuhkan. Ya, itu kenapa ini kids ya, teman-teman boleh ingat kids. Yang pertama itu kill.
seringkali kita berusaha membunuh perasaan kita. Contohnya gini, lu merasa terhina atau lu merasa takut, lalu lu bilang enggak, gue nggak takut. Padahal sebenarnya lu lagi ketakutan. Harusnya lu harus explore, lu punya rasa takut itu. Kenapa ya gue takut? Ini gue punya perasaan ini kenapa? Hadapi takut itu, jangan malah dibunuh. Atau lu punya perasaan, mungkin lu punya perasaan punya perasaan marah, ya lu lagi marah sama orang nih. No, marah itu bagus teman-teman. Itu artinya lu punya nilai. Kalau lu nggak bisa marah, bukan berarti belum tentu lu orang yang baik. Bukan berarti belum tentu lu orang yang sabar. Kalau lu memang bisa lu marah, ya lalu lu bisa mengendalikan diri, itu good. Ya, tapi kalau dalam keadaan segala sesuatu lu benar-benar senyum-senyum terus, there's something wrong. Kenapa? Karena kita didesain juga untuk marah. Artinya kalau ada seseorang yang melewati batasan, kita harus bisa marah. Tapi marahnya juga dalam batas yang tadi. Ya, marahnya dalam batas kita bisa menguasai, kita punya perasaan kita, bukan marah karena reptil ini. Karena perasaan lu udah tumpul, ya kalau Alkitab bilang perasaannya tumpul. Ya, perasaannya tumpul. Dia udah mati rasa. Akhirnya yang muncul adalah reptil. Nah, teman-teman, di manakah datangnya psikopat? Di sini. Datangnya sosiopat di sini. Kenapa? Karena dia udah merasa nggak ada rasa bersalah, udah nggak ada perasaan menyesal. Ya, ada orang membunuh bisa ketawa. Akhirnya perasaannya mati. Akhirnya yang hidup adalah di sini. Ya, terjadi sebuah detachment gitu loh. Nah, aku belum ngomongin tentang akal budi, ya. Ini namanya otak manusia, PVC, prefrontal cortex. Inilah yang penting sebenarnya. Ini adalah nilai akal budi, di mana perasaan ini yang adalah data bank memori, dia sebenarnya akan meminta masukan dari yang namanya akal budi. Ketika stimulus masuk, ya, otak itu masuk dari panca indera, ya, panca indera masuk ke namanya talamus, lalu talamus masuk dia ke korteks dia ke hipokampus dia akan tanya lagi, cari referensi, dia mencari sebuah penjelasan. Kalau ini baik, maka dia akan menjelaskan sebuah hal yang baik, stay positif. Akhirnya dia akan masukin lagi ke sini dan masuklah ke amigdala. Muncul sebuah perasaan, oh iya, walaupun aku takut, tapi aku percaya everything will be okay. Nah, ini sebenarnya penentu. Ya, kita nggak mau bahas hari ini. Maksudnya kita nggak bahas sekarang. Kita bahas dulu tadi. Itu kill. Yang pertama, makanya lu jangan bunuh lu punya perasaan. Ya, perasaan tuh ada bukan buat dibunuh, tapi buat diterjemahkan. Lalu itu ignore. Ya, ini bunuh, ini cuekin. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa sebenarnya perasaan itu Tuhan desain untuk menjadi sebuah warning. Ya, makanya perasaan sakit itu menurut gua anugerah. Ya, ada orang pernah ya komplain lah, dibilang sakit itu bukan anugerah. Menurut gua sakit anugerah. Ya, ada orang yang berdoa untuk rasa sakit loh. Ya, ada sebuah kisah, ada orang yang punya penyakit namanya kusta. Penyakit kusta itu sebenarnya mereka kehilangan kemampuan untuk merasa. Nah, di buku ini, bukunya gue lupa. Bukunya siapa Brown gitu ya. Bukunya cerita tentang satu orang yang anak bayi lahir dengan satu kelainan. Lalu bayi ini lahir tanpa kemampuan untuk merasa. Ya, dia punya kehilangan sensitivitasnya. Lalu satu waktu anak ini lahir, ibunya senang, ibunya bersuka cita. Lalu di bulan keberapa anaknya, pokoknya dia lagi telepon, terus ada suara jatuh. Waktu suara anak ini jatuh, dia panik. Lalu dia lari ke anaknya, ternyata anaknya sudah terjatuh, tapi lagi ketawa. Nah, di situ dia bersuka cita, kayak, oh gila anak gue jatuh tapi ketawa. Dia nggak ngerasa dia janggal tadinya. Tapi lama-lama anaknya mengalami sebuah luka dan anaknya nggak bisa merasa sakit. Satu waktu kakinya terluka dan tidak merasa sakit. Akibatnya apa? Karena dia nggak bisa merasakan rasa sakit, jadi kakinya yang terluka nggak diobatin dan terus dipakai. Sampai satu waktu dia bertumbuh besar, ya, mengalami yang namanya kerusakan, infeksi kaki. Sampai kakinya harus diamputasi. Nah, akhirnya bukan hanya kaki saja diamputasi, tapi bagian-bagian tangan pun ada yang diamputasi karena infeksi. Akhirnya dia berdoa, tahu nggak doanya apa? Dia bilang, Tuhan, aku berdoa, aku minta rasa sakit.
Aneh ya. Sementara banyak orang minta sembuh, dia minta sakit. Nah, gue nggak bilang penyakitnya, tetapi rasanya. Merasakan sakit itu anugerah. Kenapa? Karena perasaan itu sama kayak kalau di mobil, itu kayak indikator. Coba kalau mobil lu nggak ada indikator. Tiba-tiba, lu mobil lu udah habis bensinnya nih. Tapi nggak ada nyala-nyala bensin. Lu akan terabas terus. Dan di tengah jalan apa yang terjadi? Mogok. Mogok tengah jalan, hasilnya apa? Lebih repot lagi. Lu harus nunggu DLJR lah, lu kena biaya lagi. Jadi sebenarnya orang yang nggak bisa menerjemahkan perasaannya akan menunda keberhasilan dalam hidupnya. Akan lebih mahal lagi bayarnya. Nah, untuk merasakan rasa sakit memang mahal harganya. Harus merasakan dikecewakan, dilukai, disakiti. Mahal memang. Tapi lebih mahal lagi kalau lu mencoba untuk ya tadi, kill and ignore. Ya lu cuek. Ya gue punya teman beberapa yang dia lahir dari, maksudnya keluarga broken lah, atau tiba-tiba ada masalah keluarga. Ini orang sosok kuat. Ya sampai hari ini gue lihat orang-orang itu ada sosok kuat kayak biasa aja gue. Nah ini dia berusaha untuk apa? Berusaha untuk ignore. Dia kecewa sebenarnya sama orang tuanya tapi ignore, cuek. Ya. Atau yang ketiga namanya deny. Deny itu apa ya? Deny itu menyangkal. Menyangkal, enggak, gue nggak kecewa, nggak apa-apa, ya biasa aja lah, itu kan bokap gue, itu kan nyokap gue, nggak apa-apa dia, no, jangan disangkal, kalau sakit ya bilang aja bos, ya itu perasaan lu, justru itu indikator karena memang Tuhan mau sembuhin lu, tapi kalau lu nyangkal terus, apa yang mau disembuhin coba, ya kan, nah atau yang terakhir, yang namanya suppress, atau menekan, suppress ya. Menekan. Nah, kids inilah teman-teman, keempat hal inilah yang membuat akhirnya kita punya perasaan ini tidak berada di dalam bawah komando kita. Nah, ini kalau terputus akhirnya otak reptil kita yang bisa mendominasi. Nah, teman-teman gimana caranya supaya kita menjadi orang yang kaya akan merasa tapi juga kaya dalam mengambil sebuah keputusan yang sederhana. Ini dia, ini penting yang namanya akal budi. Otak ini yang punya ini cuma manusia. Aku nggak tahu ya, semoga nggak salah. Tapi kalaupun ada mungkin beberapa. Tapi yang seingat aku sih ini otak reptil ini memang dimiliki oleh reptil. Mereka reptil tuh nggak punya perasaan. Ya, makanya agak aneh lu kalau pelihara ular, I love you. Dia nggak bisa, dia nggak punya perasaan bos. Ya reptil nggak punya perasaan. Ya mamalia dia punya perasaan. Tetapi ini dia, manusia dipercayakan akal budi untuk menimbang-nimbang, untuk membuat pertimbangan. Contohnya gini, ketika perasaannya tertuduh atau perasaannya merasa dihina, waduh, gue tadi habis ngobrol sama temen gue, kok gue dicuekin ya? Wah, ini orang kurang ajar. Nah, dia akan ngomong ke sini, dia akan tanya ke sini, apa iya ya? Gue ngerasa ini dihina loh, gue dicuekin, gak dihargai. Akal budi akan ngomong, neng, dia akan bekerja. Karena akal budi ini kalau ada isinya. Kalau nggak ada isinya, ya ngeheng. Akhirnya ketika dia ke atas, akal budinya mungkin setuju. Oh iya lu dihina lu. Akhirnya balik ke sini, tidak membuat apa-apa. Malah jadi apa? Baper. Tapi kalau akal budinya diisi dengan kebenaran, isi dengan moral, diisi dengan nilai-nilai yang baik, yang positif, yang kuat, bukan mental korban. Akhirnya ketika dia merasa dihina, dia naik ke atas, lalu akal budi bilang, nggak begitu bro. Lu jangan sensitif dong, lu lagi kecapean lu. Enggak, dia lagi nggak lihat lu karena dia juga lagi capek. Akhirnya masuk apa? Positif. Gitu, makanya teman-teman akal budi ini penting. Nah, teman-teman yang umat Kristiani, di Alkitab juga dikatakan kan, hendaklah kamu berubah akan pembaharuan budimu. Ya, Roma 12 ayat 2. Ya, dia bilang be transformed in the renewing of your mind. Do not be conformed to this world. Jangan serupa dengan dunia, karena dunia selalu berpikir tentang apa? Berpikir tentang saya. Berpikirnya adalah negatif, curiga. Ya, gue pernah satu waktu ada di sebuah komunitas yang isinya adalah orang-orang di entertainment, yang gak hanya artis tapi juga produksi. Nah, salah satu menarik, seorang reporter dari Metro TV. Lalu dia bilang gini,
Di Indonesia ini memang semua orang sukanya negatif. Makanya yang paling mahal adalah yang namanya bad news. Kenapa? Karena bad news bagi mereka adalah good news. Nah, jadi bayangin nggak, setiap hari kita nonton TV, setiap hari kita dengar berita, semua tuh negatif. Gak hanya berita negatif, tapi respon manusia juga negatif. Akhirnya kita punya kecenderungan beradaptasi dengan keadaan. Jadinya apa? Jadinya negatif. Berpikir negatif, akal budi negatif, ini negatif. Jadi sehingga kita punya perasaan korban, ya, perasaan yang lemah, perasaan takut, marah, dendam, benci, nggak adil. Terus ngomong ke akal budinya udah disetting. Iya memang nggak boleh ya, makanya akhirnya ini otak jadi apa? Jadi negatif. Ya, otak cenderungnya negatif. Nggak bisa, teman-teman. You have to be different if you want to change this world. Kalau lu mau jadi dampak buat keluarga lu harus punya mental positif. Lu bisa lahir dari keluarga yang paling miskin. Bahkan lu bisa lahir dari keluarga yang paling gak beradab sekalipun. Lu punya orang tua yang psycho, misalnya pembunuh. Tapi ketika lu lahir, lu diciptakan memang unik, dengan keadaan yang unik, dan lu punya kuasa atau power untuk ngambil keputusan. Karena gak ada satupun manusia yang diciptakan tidak dengan kebebasan. Tadi, termometer atau termostat. Kalau lu adalah manusia termometer, maka lu akan dikendalikan oleh keadaan. Jelas aja gue begini, dia begitu, aku gak mau ngampunin, dia gak mau minta maaf. Termometer bro, sis, capek hubungan orang kayak begini. Kenapa? Karena selalu dia hanya mau melakukan kalau orang lain melakukan terlebih dahulu. Nah, akhirnya perasaannya gak pernah bertumbuh. Tetapi berbeda dengan orang-orang termostat. Orang-orang ini punya nilai. Orang ini orang-orang yang positif. Orang ini yang walaupun dia bisa berpikir negatif, dia menyadari ada situasi negatif, tapi dia mengatakan negatif ini temporer. Tapi kalau orang-orang termostat yang udah negatif duluan, negatifnya permanen. Ya udah, memang dia udah kayak begitu, udahlah. Sulit orang kayak gitu dirubah. Nah, negatif permanen. Itu mental termometer. Tapi mental termostat, dia akan cari satu alasan untuk menciptakan satu pemikiran yang positif. Walaupun tidak mendinai realita negatif. Dia tahu keadaannya negatif. Dia menyadari keadaan negatif. Tapi dia mengatakan bahwa hal yang negatif ini bersifat temporer. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat siklusnya tadi ya, ada otak reptil, otak mamalia, otak manusia, akal budi. Gimana caranya supaya kita punya dikuasai oleh sesuatu yang luar biasa? Ya udah teman-teman, isi terus. Teman-teman isi memori ini ya, isi dengan hal yang positif. Positif sehingga kamu menciptakan, ya kamu menambah semua hal yang positif di perasaanmu. Karena gini, namanya memori itu nggak bisa hilang. Makanya sorry to say ya, you cannot forgive and forget. Lu nggak bisa yang namanya mengampuni dan melupakan. Melupakan maksudnya adalah tidak mengizinkan hal itu menjadi sebuah hal yang kamu ingat-ingat untuk menambah sebuah perasaan yang negatif. Artinya gitu, kayak udah gue lupain maksudnya gitu. Saya memutuskan untuk tidak mengingat-ingat kejadian itu. Walaupun kejadian itu gak mungkin bisa lo lupain. Nah teman-teman, itu kenapa setiap hari kamu harus isi pikiranmu dengan hal yang baik. Isi pikiranmu dengan hal yang positif, yang membangun, supaya apa? Ini akan masuk ke perasaanmu. Karena we are driven by feeling ya. Tapi ini netral, artinya ini seperti data. Kalau mau hidupmu berubah, berarti datanya diisi yang baik. Dengan cara apa? Masukin yang baik. Jadi kita nggak bisa kayak aku nggak mau takut, nggak bisa. Ya kita harus isi pikirannya. Kenapa lu harus nggak takut? Belajar berarti belajar tentang iman, belajar tentang pengharapan, mempelajari situasi, mungkin melatih kompetensi. Ya, sehingga apa? Dimasukin, mengubah perasaannya. Sehingga teman-teman ketika ada hal-hal terjadi di hidupmu, dan pasti kamu dikendalikan oleh, tunggu ada iklan. Halo Zoe, kamu makin cantik deh setiap hari. Ada abang, ada Zera. Anak-anak pada belum tidur. Ya, jadi gitu teman-teman. Semoga
kurang lebih tadi kita panjang banget sih ya, sekitar 40 menit kita bahas opening tentang cara kerja perasaan kita. Jadi memang perasaan itu ya dari sini, ya dari kita punya otak sebenarnya. Nah teman-teman, sekali lagi, perasaanmu ada bukan untuk dibunuh, di kill, di ignore, ya inget kids, KIDS. K pertama adalah kill, yang kedua adalah ignore atau cuek, yang ketiga adalah deny atau menyangkal, yang terakhir suppress atau menekan. Ya jangan, tapi perasaan ini harus kamu miliki, lalu harus kamu telusuri. Ya perasaan ini datang dari mana? Kenapa aku merasa seperti ini? Ya mulai di namanya diterjemahkan lah ya. Kamu terjemahkan kamu punya perasaan, kenapa kamu begitu. Lalu setelah kamu merasakan hal tersebut, sebelum mengambil keputusan, kamu harus bikin opsi. Ya, kamu bikin opsi. Oke, kalau aku merasa begini, ini produktif nggak buat saya? Kalau memang aku merasa aku dihina, aku merasa, aduh kayaknya gue merasa dimanfaatin nih, atau kayaknya gue merasa apa nih, kayak gue merasa gue dibenci nih. Produktif nggak punya perasaan kayak begitu? Apa nggak ada alternatif yang lain? Mungkin kita bisa pikir, enggak kok, kayaknya mereka begitu karena mereka lagi capek. Ya, mungkin asumsi lu nggak ngubahin mereka, mungkin lu salah berasumsi, tapi at least asumsi yang baik selalu mengubahkan hidup lu. Ya, at least assuming the best akan mengubah lu jadi lebih dewasa. Ya, tanpa meniadakan kemungkinan-kemungkinan yang negatif. Ya, abis itu teman-teman bisa terjemahin kamu punya perasaan, kenapa gue merasa seperti ini, kenapa gue merasa kecil, kenapa gue takut, kenapa gue gak mau bermimpi besar, kenapa gue merasa terhina, kenapa gue merasa gagal. Sadari kenapa. Ya abis itu yang kedua ya cari alternatif yang produktif untuk kamu dan produktif bagi banyak orang. Lalu setelah itu kamu putusin, oke, kayaknya aku gak mau merasa korban. Kayaknya aku nggak mau merasa aku terhina, aku nggak mau merasa apalah. Ya, ambil keputusan, lalu mulai teman-teman bersikap, teman-teman mulai melakukan sesuai dengan perasaan yang sudah diputuskan. Makanya teman-teman jangan cepat-cepat ambil keputusan. Ya kalau kamu mau marah, pastiin kamu dengan sadar penuh marah, bukan karena kehilangan kontrol. Kalau kamu memang mau bicara keras, bicaralah keras, tapi dengan sadar penuh, bukan karena kehilangan kontrol. Ketika kamu mau mengampuni, ya kamu juga harus dengan sadar penuh kamu mengampuni, bukan karena kamu dikendalikan oleh sesuatu, misalnya kayak karena kamu pengen kelihatan baik kah atau apa, tidak. Gitu. Oke teman-teman, gua akan tutup dengan jawab pertanyaan teman-teman tadi yang di Instagram. Yang pertama, kayak dari sister ya, Kak, memaafkan itu harus gak sih? Ya, teman-teman gue mau bilang gini, mengampuni adalah salah satu hal yang bisa nyembuhin kamu punya perasaan. Pengampunan adalah salah satu hal terbaik untuk membuat tadi perasaanmu, ya, supaya otak reptilmu ini tidak memimpin kamu. Tetapi dengan akal budi yang sehat, ya, perasaan kamu tuh kamu punya keutuhan, ya, sehingga kamu mengalami sebuah kesembuhan. Jadi mengampuni itu memang ketika lu ampunin orang tersebut, mungkin orang itu nggak berubah juga, mungkin orangnya itu tetap nggak baik, orangnya itu tetap melakukan hal yang kamu nggak suka. Tapi berita baiknya adalah setiap kali kamu mengampuni, kamunya pasti berubah. Setiap kali kamu mengampuni, it sets you free. Jadi pengampunan bukan buat orang lain, pengampunan first is for you. Because you deserve peace, you deserve freedom. Lu layak dapat kebebasan, kemerdekaan. Dengan mengampuni, kamu akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Jadi menurut gua kalau lu mau merdeka ya harus mengampuni. Tapi kalau mau tetap jadi korban ya nggak harus. Keputusan. Yang kedua, Kak, wanita itu perasaan dan pria berlogika, bisa jelaskan nggak? Oke, sebenarnya sifat alaminya memang seperti itu. Manusia atau perempuan itu lebih banyak dikendalikan oleh perasaan.
Makanya kan cewek suka sulit ambil keputusan kan. Kenapa? Karena perasaannya begitu bercampur-campur. Contohnya kalau lagi lapar, coba deh tanya mau makan di mana sama perempuan, susah banget jawabnya. Maunya di mana ya? Aduh, ini deh. Jangan deh, B deh. Aduh, jangan deh, C deh. Tapi B aja deh. Nah, kenapa? Karena mereka benar-benar perasaannya benar-benar apa ya? Ya mereka adalah manusia, bukan manusia perasaan. Gue mau bilang memang mereka nature-nya kayak begitu. Tapi kalau cowok memang nature-nya adalah senang berpikir, senang untuk logika. Tapi kurang lebih sama. Ini yang gue bilang, ini kesalahan gue berpikir dulu. Bahwa gue pikir manusia yang namanya laki-laki itu nggak hidup dengan perasaan. Teman-teman ingat statement ini udah riset yang mengatakan bahwa semua manusia membuat keputusan karena emosinya. Entah itu cowok, entah itu cewek. Semua manusia itu membuat keputusan dengan emosinya. Masalahnya laki-laki itu suka merasionalkan perasaannya atau melogikakan perasaannya. Ya, 90% loh teman-teman. Manusia itu 90% dikendalikan oleh unconsciousnya. Ya, tanpa sadar, alam bawah sadarnya dia itu apa? Jiwanya dia yang terdalam, unconscious dalam perasaannya. 10% baru logikanya. Gitu. Makanya tadi yang gue bilang tadi 3 hal tadi. Ya, yang tadi gue bahas di sini. Makanya teman-teman penting ini, akal budimu penting sekali. Isi kalau kamu seorang, apapun agamamu, isi pikiranmu dengan kitab suci, dengan ibadah, dengan sholat, dengan gereja, baca membaca Alkitab, Al-Quran, apapun lah, kalian meditasi, hubungan dengan Tuhan, supaya akal budimu ini sehat, kaya. Ya, sehingga ini bisa mengisi perasaanmu, memimpin seluruh hidupmu. Kenapa? Karena hidupmu memang dikendalikan oleh emosi. Ya, supaya kamu jadi orang yang sehat, orang yang produktif. Gitu. Oke, next question. Iman atau perasaan? Nah, ini orang sering salah sangka juga. Ya, di kepercayaan saya, orang Kristen, memang kita percaya bahwa kita hidup dengan iman. Jadinya sering salah, kita yang tadi, kids. Kita membunuh perasaan kita, we kill our emotion, we ignore our emotion, lalu we deny our emotion, dan terakhir we suppress our emotion. Atas nama iman, kita meniadakan jiwa kita, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Iman itu memang tidak logis, tapi dia kontralogis. Artinya harus logis juga, tapi kontralogis. Ya, kontralogik. Nah, artinya memang kita punya iman sama Tuhan untuk hal-hal yang baik terjadi. Tetapi tanpa perasaannya didewasakan juga, maka iman itu akan gugur. Ya, karena iman itu ada hubungan dengan akal budi. Ya. Nah, akal budi itu akan memimpin kita punya perasaan. Nah, jadi semuanya itu harus bersambung-sambungan. Artinya ketika kita hidup dengan iman, bukan berarti kita nggak ada perasaan. Tetapi perasaan kita setuju sama iman kita. Nah, iman memang dalam hati kita. Memang iman bukan pakai pikiran, tapi bagi saya yang percaya, ya Alkitab bilang bahwa hendaklah kamu diperbarui akan pembaharuan budimu. Makanya Alkitab juga bilang the spirit of the mind. Ya, manusia roh itu, manusia baru itu berpikir dari roh. Nah, roh itu artinya apa? Berpikir. Nah, sekali lagi, berpikir dari roh. So, sedangkan iman itu adalah sebuah karunia yang gue percaya datang dari Roh Kudus. Nah, ada hal yang nyambung antara iman sama pikiran. Nah, sedangkan pikiran memimpin perasaan. Nah, itu kenapa teman-teman perasaanmu harus diikut sertakan. Jadi makanya Daud, lihat, Raja Daud dia takut, tapi takutnya dia bawa ke Tuhan. Dia marah, tapi dia bawa marahnya ke Tuhan. Bahkan dia seperti mengutuki dirinya. Dia mempertanyakan Tuhan, tapi pada akhirnya dia bawa semua perasaannya ke Tuhan. Jadi menurut gue Daud itu sama kayak musisi akhir zaman kan, baperan, susah dikendalikan karena perasaannya beraneka ragam. Tetapi Daud membawa perasaannya ke Tuhan. Karena menurut gue, ya inilah, ya by faith we understand. Jadi antara perasaan dan iman itu berkaitan.
Memang kita harus hidup dengan iman, bukan perasaan. Tapi bukan berarti perasaan gak ada. Justru iman itu akan membuat perasaan kita tunduk. Dia yang memimpin perasaan kita. Oke, ini ada 7 pertanyaan. Yang 4, sama, antara iman dan perasaan berbeda banget. Ya, udah dijawab tadi. Kenapa pacaran kok bosen? Nah teman-teman, tinggal 2 menit lagi gue jawab di pertanyaan terakhir ya. Kenapa pacaran bosen? Karena perasaan cuma satu. Mungkin bosennya kalian terjadi karena efek samping dari luar. Ya, aku rasa bosen it's normal, tapi harus dikomunikasikan. Nah, sering terjadi juga pacaran bosen karena memang kalian terlalu mengumbar perasaan. Harusnya perasaan tuh bisa dikendaliin. Ini namanya fenomena jatuh cinta. Makanya kenapa pacaran gampang bosen, khususnya di umur setahun. Karena di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga udah kayak orang kawin. Jalan mulu, WhatsApp terus, chatting terus, ketemu terus, dinner terus. Bahkan gak nutup kemungkinan sampai jatuh ke dalam seks bebas. Akhirnya ketika sudah terjadi dalam umur 8 bulan setahun udah bosen. Nah makanya you have to manage your feeling. Perasaan itu gak boleh diumbar-umbarkan. Khususnya ketika waktu pacaran. Kita harus bisa manage kita punya perasaan supaya tahu kapan harus mengumbarnya, kapan harus melepaskannya seluas-luasnya. Gitu teman-teman. Guys, udah 45 detik lagi. Sorry banget gak bisa lanjut lagi. Semoga ini bisa membantu. Teman-teman kalau mau denger banyak tentang perasaan, buka Spotify gue. Ya, buka Spotify gue Raditya Ulwan dengan topik yang namanya Radit dan Rasa. Di semua gue bahas banyak tentang namanya perasaan. Ya. Jadi semoga teman-teman dibantu banget. Ya, benar-benar yuk